bagi saya pribadi, politik itulah sarana keselamatan. Dalam arti kata, bagaimana kita berpolitik untuk mensejahterakan rakyat. Jadi saya kira tidak jauh politik kita ini dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara melalui saluran politik adalah salah satu contoh kita merebut kekuasaan politik sebagai gubernur. Menakar kekuatan ODSK di Pilkada Sulut 2020. Pasca pemilu legislatif 2019, PDIP memperlihatkan dirinya sebagai partai politik yang sukses membangun kekuatan pada tiap daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Indikatornya nampak pada hasil menakjubkan yang diraih si Moncong Putih di DPRD Sulut. Hal mana merupakan gambaran kekuatan Oli Dondo Kambe dan Stephen Kandong saat mencalonkan diri lagi sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur pada 2020. Data Pilcaleg Aras Provinsi tidak bisa tidak menjadi pijakan awal untuk menilai kapasitas parpol yang akan berkontestasi di Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut yang akan dihelat Desember 2020. Dalam 2 kali pemilu legislatif terakhir 2014 dan 2019, menunjuk PDIP tak hanya sekadar menjadi pemenang saja. Mereka juga terbilang sukses membangun simpul-simpul massa untuk memacu pasar suara. Kubu Banteng termasuk signifikan menambah jumlah perolehan kursi di legislatif provinsi. Tahun 2019, fraksi PDIP di DPRD Sulut mengoleksi 18 kursi atau lebih banyak 5 kursi dibanding periode sebelumnya. Artinya, bila dirata-ratakan, mereka merebut 3 kursi dari 6 daerah pemilihan atau dapil di Sulut. Pasar suara partai berwarna merah ini juga meningkat lumayan drastis pada 6 dapil. Berdasarkan data-data yang dipublis Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sulut, bisa diketahui salah satu kunci sukses PDIP adalah sejumlah figur yang dipasang pada line-up calon legislatif. Khusus pemilu 2019, Oli dan PDIP jeli merangkul sosok, baik itu kader maupun non-kader, untuk dilibatkan dalam pencalekan. Di Dapil 1 Kota Manado misalnya, selain masih mengandalkan Ketua Deprof Andre Angau yang meraih suara signifikan, ternyata caleg lainnya serius bekerja membangun jejaring konstituen. Tidak heran, tahun ini PDIP bisa menambah 1 kursi dari dapil ibu kota. Dari 2 pada 2014 menjadi 3 kursi di 2019. Tokoh-tokoh kunci di dapil lainnya juga menambah pasar suara semakin lebar. Dapil Sulut 2 Minut Bitung, PDIP bisa merangkul Hengki Honandar dan Fabian Kalo yang sebelumnya jadi lawan mereka di Pilwako Bitung. Hasilnya, terbukti baik Hengki dan Fabian duduk di kursi Deprof dengan perolehan suara besar untuk PDIP. Ada juga mantan Bupati Sitaro, Tony Supit di Dapil Sulut 3 Nusa Utara, Petahan Rocky Wawor di Dapil 4 Bolmong Raya, Jane Leonara Rende, istri Bupati Mitra James Sumendap di Dapil Sulut 5 Minsel Mitra, politisi muda Melisa Gerungan Dapil Sulut 6 Minahasa Tomohon. Khusus untuk Dapil ke-6 ini, PDIP bahkan memecahkan rekor dengan sumbangan 4 kursi ke provinsi. Dulunya situasi ini jelas sulit, bahkan nyaris tak mungkin, karena Kabupaten Minahasa sedemikian lama merupakan basis kekuatan Partai Golkar. Total suara PDIP pada pemilu calon legislatif 2019, khususnya di DPRD Sulut naik 26% dibanding 2014. Tren kenaikan itu linear dengan perolehan suara di tiap dapil yang juga naik lumayan signifikan. Hasil positif juga berawal dari perolehan suara si Moncong Putih pada Pilcaleg tingkat daerah, di mana bisa menguasai suara mayoritas pada 11 kabupaten kota. Tak heran, Oli selaku ketua dan juga petahana sudah menargetkan kemenangan di Pilgub Sulut 2020. Dia juga pasang target
menyapu 6 pilkada bupati wali kota yang akan bergulir di Manado, Bitung, Tomohon, Minut, Minsel, Boltim, dan Bolsel.